Jemaat Tuhan Shalom, sangat bersyukur karena kembali bisa menyapa Jemaat Tuhan lagi di kesempatan yang baru ini. Saya percaya kemurahan Tuhan bersama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan izinkan saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk kembali melanjutkan perenungan kita dengan judul yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu, yaitu Para Pembunuh Iman. Masih dengan narasi yang sama atau kisah yang sama dari 12 pengintai yang kita baca dari Bilangan pasal 13 dan Bilangan pasal yang ke-14. Izinkan saya pagi hari ini membaca Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27 dan 28. Ini adalah laporan dari ke-10 pengintai yang pada waktu itu kembali dan memberitakan kabar negatif. Mereka berkata seperti ini, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana." Kalau kita melanjutkan pembacaan kita, 10 pengintai ini mengatakan juga, kami seperti belalang. Penduduk di sana memakan manusia dan lain sebagainya. Kita sudah tahu kelanjutan kisah ini, karena berita ini lalu kemudian bangsa Israel pada waktu itu kehilangan iman. Iman mereka tercerabut, iman mereka mati. Yang menjadi persoalan adalah mengapa mereka menjadi orang yang menyebarkan pesimisme pada waktu itu. 10 pengintai ini diberi mandat untuk mengintai. Lalu kemudian melihat apa yang harus mereka lihat, lalu kemudian melaporkan kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel. Tetapi yang menarik adalah laporan ini akibatnya justru tidak membawa hal yang positif tetapi negatif. Kenapa? Karena laporan ini didasarkan kepada fokus yang terlalu menekankan pada pertimbangan lahiriah. Mereka hanya fokus kepada apa yang dilihat oleh mata mereka. Mereka lupa bagaimana Tuhan bekerja memimpin mereka, menuntun mereka selama 40 tahun. Bagaimana dengan ajaib Tuhan memelihara mereka, bagaimana dengan ajaib Tuhan melindungi, menolong, dan menuntun kehidupan mereka. Dan hanya karena pertimbangan yang lahiriah inilah, yang karena penglihatan lahiriah inilah akhirnya mereka kehilangan iman mereka. Persoalan di sini adalah seseorang bisa kehilangan imannya mati karena terlalu memfokuskan diri pada hal-hal yang lahiriah. Sebagai contoh, mungkin orang menyamakan antara ikut Tuhan sama dengan berkat, iman sama dengan kaya, iman sama dengan makmur. Ada orang yang pernah datang kepada saya dan mengatakan, "Pak Pendeta, ketika saya ikut Tuhan justru saya semakin susah. Justru usaha saya macet. Justru kehidupan saya semakin miskin," dan lain sebagainya. Karena menakar iman itu sama dengan kaya, iman sama dengan miskin. Hanya pertimbangan-pertimbangan lahiriah. Yang lain berkata, "Pak Pendeta, itu orang tidak ikut Tuhan tapi sukses. Itu orang tidak ikut Tuhan tapi punya banyak uang. Itu orang tidak ikut Tuhan tapi punya banyak harta." Dan pertimbangan-pertimbangan ini karena tidak punya ini dan tidak punya itu, akhirnya imannya tidak bertumbuh. Ya, karena orientasinya adalah iman itu sama dengan hal-hal lahiriah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti ke-10 pengintai yang menyebarkan pesimisme. Iman mereka mati, iman mereka tercabut. Kenapa? Karena mereka mendasarkan, memberi fokus, memberi penekanan kepada pertimbangan-pertimbangan lahiriah dan melupakan bagaimana Tuhan berkarya dengan ajaib. Melupakan bagaimana hal-hal yang lebih besar daripada hal yang terlihat itu dikerjakan oleh Tuhan. Firman Tuhan ini dialah mengajarkan kita, menolong kita, seperti Rasul Paulus katakan, hidup kita itu karena percaya, bukan karena melihat. Tuhan Yesus juga mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.
Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan berkati. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu kami mohon supaya ada bersama dengan kami. Berkati jemaat Tuhan semua dalam segala aktivitas dan kegiatan di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.